Jadi kalau ada yang pasti dan manfaat tapi dia bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Pernah dengar nggak kasus Nenek Minah dulu? Terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan bahwa dia korupsi 10 miliar. Secara hukum pidana, dia harus dihukum atau tidak? Selamat datang di Darul Hikam Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Bincang Dinamika Umat di episode ketiga. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Ade Mahmud SH.MH. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jaya untuk media Darul Hikam. Alhamdulillah, Bapak pertama kali diundang di podcast Bincang Dinamika Umat ini, dan juga sedikit informasi, Pak Ade ini ketua lembaga di Darul Hikam, yakni Darul Hikam Legal Center, Iya. atau DHLC. Iya. Kalau boleh tahu sedikit Pak, DHLC itu apa Pak? Ya, terima kasih Kang Faruk atas undangannya ya. DHLC itu atau Darul Hikam Legal Consulting namanya. Consulting. Maaf ya. Itu satu lembaga yang diinisiasi didirikan oleh pembina yayasan untuk membantu masyarakat baik di dalam Darul Hikam maupun masyarakat secara umum memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi keberadaan Darul Hikam itu tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga ada di sektor hukum ya, terutama di bidang hukum pidana atau bidang hukum perdata. Belakangan kita banyak melihat masyarakat itu banyak membutuhkan bantuan hukum, tidak terkecuali masyarakat yang ada dalam Darul Hikam, baik guru maupun para siswa. Nah, itulah sebabnya DHLC didirikan kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan alhamdulillah cukup memberikan banyak kontribusi tentang bagaimana kita bisa memberikan wawasan hukum kepada masyarakat ya, memberikan pemahaman supaya mereka tidak menjadi pelaku atau tidak juga menjadi korban. Kalau meminta bantuan hukum ke DHLC bisa Pak? Boleh. Berarti Boleh banget. Guru dan karyawan sangat terbuka begitu ya? Sangat terbuka kita untuk guru, untuk karyawan, siswa untuk murid, juga. untuk siswa ya, dari SD sampai SMA. Itu silahkan yang memiliki atau yang ingin menanyakan seputar hukum ya, itu bisa datang ke DHLC. Oke, siap. Kantornya sekarang pindah lagi Pak ya? Kita baru pindah dari sini, dari Jakarta ya. Tadinya kita di sebelah, tapi ada penyesuaian tempat. Kita pindah ke Jalan Insira Juanda ya, di Dago 285 ya. Baru pindah ke sana dan alhamdulillah kita dapat ruangan yang cukup representatif, lebih luas ruangannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat, kepada umat. Tidak hanya internal berarti ya, secara Ya. umum juga. Siapa? Oke. Kita welcome untuk siapa saja. Dan tak kalah keren juga, Pak Ade ini juga sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung, Unisba ya Pak. Betul, alhamdulillah. Udah berapa tahun Pak? Kalau mengelola prodi di Fakultas Hukum Unisba, saya kurang lebih ada dari tahun 2020. Jadi ke prodi udah 2 periode. Iya, sekarang periode yang kedua gitu ya. Jadi di Darul Hikam, jadi Darul Hikam saya membantu bidang hukum untuk guru, untuk siswa ya. Kalau di Unisba saya banyak membantu mahasiswa di program studi sarjana, di sarjana hukum. Siap. Kalau kita lihat tadi dari jabatan Ketua DHLC, Ketua Kaprodi gitu ya, sangat keren. Mungkin selanjutnya Dekan Pak ya? Kayaknya ini saya cocok nih kalau misalkan saya bertanya tentang hukum kepada ahlinya gitu, ke Pak Ade gitu ya. Siap, silakan. Kalau secara umum atau di kalangan orang awam gitu ya, termasuk juga saya gitu ya,
berbicara hukum itu berbicara undang-undang, aturan dan lainnya. Sebenarnya hukum itu apa sih, Pak? Hukum ya itu pertanyaan yang sangat mendasar yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa semester 1, Pak. Nah, Kang Faruk, iya. ya. Jadi kalau bicara tentang hukum itu definisinya sangat luas. Ya. Ada dari doktrin para ahli hukum Indonesia, ahli hukum dari Eropa. Iya. Tapi paling tidak kita bisa memahami itu adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menertibkan kehidupan manusia. Ada ada gium lama yang mengatakan ubi societas idius. Itu artinya di mana ada masyarakat, di mana ada manusia, di situ ada hukum. Jadi dimanapun kita hidup, tidak mengenal suku, agama, etnis, itu pasti memiliki hukum. Nah, hanya hukumnya ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Jadi kenapa ada manusia ada hukum? Karena kalau tidak ada manusia tanpa hukum, pasti manusia itu akan menjadi homo homini lupus. Manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Jadi akan saling cengkeram dia. Karena kalau ada satu manusia tidak perlu ada hukum. Tapi kalau sudah ada dua manusia, maka di situ harus ada hukum. Kenapa? Karena satu manusia punya kepentingan dengan manusia yang lain. Kalau tidak diatur oleh hukum, itu akan saling bunuh mereka. Nabi Adam juga kan begitu. Iya. Ya kan? Kalau kita berperspektif Islam, waktu Nabi Adam diciptakan, dia masih bebas saja, belum tercipta hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika diciptakan Hawa, itu sudah mulai ada hukum. Apalagi ketika sudah beranak pinak, hukumnya semakin banyak, karena banyak kepentingan yang harus diatur. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, Pak, berbicara tentang hukum ya, tadi kan dasar dan juga tujuan hukum. Kalau saya penasaran sumber dari pembuatan hukum itu apa sih, sehingga hukum itu bisa terjadi gitu, bisa ada gitu, bisa terbuat. Iya, kalau kita bicara sumber hukum ya, sumber hukum itu ada dua, ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material itu adalah tempat pengambilan hukum. Kalau sumber hukum material itu sumber hukum yang bisa digali dari peraturan perundang-undangan, dari jurisprudensi, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dari doktrin para ahli hukum. Ya, itu namanya sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi setiap manusia akan membuat hukum, dia pasti akan mengacu pada dua sumber hukum itu, material dan sumber hukum formil. Yang lazim yang kita kenal di Indonesia itu adalah sumber hukum formil, dan paling banyak digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana misalnya kan, Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang kekerasan seksual. Jadi masyarakat banyaknya mengenal hukum itu sebatas pada peraturan perundang-undangan, padahal sebetulnya banyak sekali ya jenis sumber hukum dan hukum itu sendiri. Nah, itulah fungsi DHLC untuk memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya selain menertibkan masyarakat, tujuan yang paling utama dari hukum itu apa, Pak? Tujuan hukum itu 3. Ya. 1, memberikan keadilan. 2, memberikan kemanfaatan. Ya. 3, memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu seperti apa, Pak? Kepastian hukum misalnya, kalau di sini ada orang mencuri, ada aturannya kan, mencuri itu dilarang dalam hukum. Itu dalam KUHP jelas diancam pidana 4-5 tahun. Kalau dia mencuri, dia harus dihukum. Nah, supaya pasti kalau ada orang mencuri, dia harus dihukum. Itu namanya pasti. Ada pelanggaran, pasti ada hukuman. Tapi apa jenis hukumannya, berapa lama hukumannya, itu bicara soal keadilan. Nah, misalnya ya, ada orang korupsi, dia harus dihukum tidak? Harus dihukum, tapi berapa lama hukumannya, apa jenis hukumannya, itu tergantung dari perbuatannya. Beda dengan orang yang mencuri karena dia kekurangan masalah ekonomi. Saya ingin bayar anak saya kuliah atau bayar saya sekolah di Darul Hikam, kemudian ayahnya kepepet, dia harus mencuri. Nah, itu secara kepastian dia harus dihukum. Tapi bicara soal keadilan, nanti dulu. Kalau dia bisa dibuktikan memang dia orang miskin, tidak mampu, ini hukumannya harus disesuaikan dengan motif mengapa dia melakukan kejahatan. Nah, itu tujuan hukum tuh di situ bermain. Nah, menarik Pak ini berbicara tadi secara hukum benar, secara keadilan nanti dulu gitu kan. Nah,
sering terjadi emang hukum tuh emang harus dilaksanakan, tapi ketika di masyarakat atau di lingkungan lain secara keadilan tuh seperti tidak adil gitu Pak. Nah, sebenarnya hukum dan keadilan itu suatu hal yang berbeda atau emang satu kesatuan yang nggak bisa, itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Hukum tanpa keadilan itu nonsen, itu angan-angan ya. Jadi keadilan itu adalah mahkota dari hukum. Kan saya tadi sampaikan bahwa tujuan hukum itu 3. Salah satunya adalah keadilan. Jadi nomor 1 adil, nomor 2 manfaat, nomor 3 pasti. Jadi kalau ada yang pasti dan manfaat tapi dia bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Itu di dalam KUHP yang baru yang sudah kita berlakukan dari tahun 2026 awal ya. Kalau ada pertentangan antara kepastian dengan keadilan, maka kepastian harus dikesampingkan dan keadilan harus diutamakan. Contohnya kasus tadi, pernah dengar nggak kasus nenek Minah dulu? Ya, yang nenek dia mengambil kakao, ya kan, coklat, coklat ya. Kan? Secara hukum pidana dia harus dihukum atau tidak? Tidak Pak. Harus dihukum. Harus. Itu adalah kepastian hukum. Ada pelanggaran kok. Oh iya, kepastian hukum. Tapi masalahnya motif dia melakukan pengambilan barang itu karena dia untuk menyambung hidup kan, untuk makan dan sebagainya. Bicara kepastian harus dihukum, tapi bicara keadilan, nah nanti dulu nih. Kita lihat dulu perbuatannya seperti apa motif dia melakukan pencurian itu. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disitulah keadilan harus diutamakan. Maka pidana di situ berbicara, pidananya tidak boleh 5 tahun. Pidananya hanya pidana percobaan. Percobaan itu artinya dia dihukum oleh hakim 5 bulan, 6 bulan, tapi tidak masuk penjara. Tapi dia harus wajib lapor. Kalau dia mengulangi lagi, baru dia dimasukkan penjara. Jadi setiap pelanggaran harus ada hukuman. Hanya jenis hukumannya apa, berapa lama, bagaimana bobotnya, itulah keadilan. Harus menimbang antara berat ringannya perbuatan dengan sanksi. Jadi sanksi itu nggak boleh jauh lebih berat daripada perbuatannya, Pak. Nah, itu masalah keadilan tuh di situ. Kadang berbicara kasusnya dan juga hukumannya juga berbeda-beda Pak ya? Iya, pasti boleh nggak berbeda-beda? Boleh. Ya, karena hukum itu harus melihat apa motif dia melakukan kejahatan. Seberapa banyak dia mendapatkan keuntungan. Bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dari kejahatan itu terhadap masyarakat. Nah, itu akan sangat mempengaruhi berapa hukumannya. Jadi setiap kasus hukum itu membawa dinamika hukumnya yang berbeda-beda. Sehingga sanksinya juga akan berbeda-beda. Yang selalu timpang itu masalah mungkin ya, kalau menurut saya masalah keadilan itu korupsi Pak ya. Kalau korupsi, saya waktu itu pernah lihat postingan Noel tuh yang mantan Wamenaker. Katanya dia kan cuma korupsi katanya 3 miliar. Dihukumnya 5 tahun, sedangkan temannya 75M cuma 6 tahun. Rugi dong kalau saya. Korupsinya sedikit mending banyak kan. Nah, gitu Pak. Nah, ini kan dalam kasus korupsi ya. Jadi ada 2 kasus korupsi, satu dihukum ringan, satu dihukum berat. Nah, ini kembali kepada satu pasal apa yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim akan tunduk, akan terikat pada dakwaan itu. Bisa jadi kasus Noel itu, mantan Wamen itu berbeda dengan kasusnya dengan kasus yang lain yang jenis kerugian negaranya jauh lebih tinggi. Jadi bisa jadi korupsinya sama tapi berbeda bentuk perbuatannya. Karena korupsi itu ada 7 jenis dalam undang-undang korupsi. Ada korupsi yang merugikan negara, ada suap, ada gratifikasi, ada markup. Nah, itu beda-beda. Banyak. Dan undang-undang korupsi itu mengatur batas minimum dan maksimum. 4 tahun minimumnya, maksimumnya 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, kan kalau hakim mengatur batas minimum dan maksimum, misalnya 4 tahun sampai 15 tahun, boleh nggak hakim menjatuhkan 10 tahun? Boleh aja. Boleh kan, karena dia ada di rentang kan, rentang 4 sampai 15 tahun. Nah, mungkin dalam kasus yang tadi disebutkan kasus Noel itu adalah kasus yang oleh hakim ini harus diperberat.
Kenapa? Karena kerugian negaranya besar, ya kan? Tapi juga ada yang meringankan. Ada yang meringankan dalam putusan hakim itu ada yang hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Nah, itu akan jadi pertimbangan berapa pidana penjaranya, berapa uang pengganti yang harus dikembalikan. Nah, iya Pak, itu kadang korupsinya misalkan 75 miliar dikembalikannya 5 miliar misalkan. Nah, kenapa sih harus diberatkan kepada hukuman penjara dibandingkan dengan membayar ganti rugi ke negara, Pak? Oke, ini menarik ini. Di undang-undang korupsi itu ada pasal 18 yang mengatur tentang uang pengganti. Uang pengganti itu uang yang harus dikembalikan, dibayarkan kepada negara untuk mengganti kerugian negara. Ya. Misalnya si A korupsi 10 miliar, terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan bahwa dia korupsi 10 miliar. Terbukti ada datanya tuh, misalnya ya. Maka dalam putusan hakim itu harus menjatuhkan penjara, denda, dan uang pengganti sebanyak kerugian negara 10 miliar tadi. Itu diberi waktu selama 1 bulan. Kalau you nggak bayar 10 miliar, maka jatuh tempo sebulan kemudian sejak putusan dibacakan, dia harus mengganti. Tapi kalau tidak lunas, maka yang 10 miliar itu disubsidiar bahasanya. Disubsidiar itu diganti dengan pidana penjara. Berapa pidana penjaranya? Itu beragam. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun. Ya. Kang Ropik, saya mau tanya, kalau misalnya 10 miliar diganti dengan penjara 1 tahun, sepadan nggak? Enggak lah. Berarti tergantung pengembalian ininya, dananya. Itu yang jadi masalah di hukum. Saya sedang meneliti tentang bagaimana ketika seorang terpidana korupsi dia nggak mampu balikin uang negara dengan uang pengganti, jangan dikonversi dengan penjara. Karena nggak akan sebanding. Nggak mungkin misalnya 10 miliar disubsidiar dengan 1 tahun 2 tahun. Pasti kalau siapapun yang menjadi koruptor pasti dia akan memilih penjara daripada dia harus bayar 10 miliar. Nah, saya sedang melakukan penelitian supaya mereka yang tidak bayar uang korupsi itu diganti dengan pidana yang lain. Salah satunya adalah pidana kerja sosial. Ya. Berarti kan tadi kalau hukum itu melihat motif dia melakukannya apa gitu, Pak? Iya, jadi tujuan pemidanaan itu tujuan penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana terutama itu sangat bergantung pada perbuatannya dilakukan dengan cara apa, keuntungannya seberapa banyak didapatkan oleh pelaku, bagaimana penderitaan korban, bagaimana dampak kejahatan itu terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap keluarga. Nah, itu akan mempengaruhi berat atau ringannya hukuman. Jadi akan sangat berbeda-beda memang. Gitu. Tapi kalau motifnya jabatan, Pak, latar belakang jabatan negara kayak kemarin baru tuh Jampitsus yang baru kan, yang kemarin mantan Jampitsus kan dia terkena suap juga, Pak, termasuk korupsi kan, Pak, di kejaksaan ya. Itu kan sangat rumit juga gitu untuk menyelesaikannya, Pak. Ya, kita diskusinya hukumnya saja ya. Terlepas dari motifnya, misalnya apapun motifnya, kalau misalnya terbukti bahwa segepok uang dan setumpuk emas itu adalah milik yang bersangkutan, itu bisa dibuktikan di pengadilan oleh jaksa, maka itu masuk kategori suap atau gratifikasi, dan itu bisa diperberat hukumannya. Kenapa? Karena dia penegak hukum. Oh iya, kalau penegak hukum beda lagi, Pak. Iya, tapi dalam hukum korupsi, anti korupsi juga yang bersangkutan diberikan hak untuk membuktikan bahwa aset itu adalah bukan hasil dari korupsi. Namanya sistem pembuktian terbalik. Jadi dia diberikan kesempatan. Oke, silakan diberi kesempatan oleh majelis hakim bahwa emas dan uang itu bukan milik Anda dan bukan hasil korupsi. Nah, kalau misalnya itu milik orang lain, punya siapa, mana dokumennya, gitu kan? Nah, itu diberi kesempatan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, maka itu jaksa harus membuktikan bahwa itu adalah hasil dari korupsi, mungkin suap ya, dan itu bisa berat hukumannya. Oke, Pak. Tapi selama ini Bapak secara dari akademisi pernah juga gak sih menangani kasus-kasus hukum atau mendampingi seorang yang
terlibat kasus gitu Pak? Banyak ya, mulai dari pidana umum sampai pidana khusus. Pidana umum itu pidana yang namanya petty crime, kejahatan kecil, pencurian, penggelapan, penipuan, sampai ke kasus-kasus korupsi. Itu banyak, tapi bentuknya selama ini saya bukan menjadi pengacaranya ya. Tapi diminta untuk memberikan keterangan ahli. Oh ya. Jadi fungsi saya sebagai dosen itu kalau di kampus bisa memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana. Kalau dia di HLC saya berperan memberikan bantuan hukum. Gitu dengan teman-teman yang ada di HLC. Oke Pak, masih terkait hukum juga sih Pak. Jadi kan kalau tahun-tahun ini itu sering saya lihat di postingan itu kayak yang viral itu sering menjadi perhatian masyarakat, sehingga juga penegak hukum pun atau pemerintah pusat pun ikut memperhatikan gitu, atau yang sering kita sebut itu no viral no justice gitu. Nah, contoh kan kayak kasus yang di daycare itu Pak, yang Jogja itu. Oh iya. Itu kan sebenarnya ada beberapa laporan anak Pak. Ya, penganiayaan anak di daycare Jogja itu kan sebenarnya saya baca tuh sudah pernah ada laporan, tapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian diviralkan lah. Nah, kemudian dari situ pusat pun turun gitu Pak, pemerintah pusat pun. Nah, gitu Pak. Kalau pendapat saya biasanya pertama ya, dari istilah no viral no justice itu dalam hukum tidak dikenal. Itu adalah istilah yang mengemuka di tengah masyarakat sebagai refleksi bahwa penegakan hukum di Indonesia itu sulit untuk ditindaklanjuti kalau tidak disebarluaskan. Jadi istilah itu muncul bersamaan dengan perkembangan disrupsi teknologi dan media sosial. Dan ada anggapan kalau nggak diviralkan, kasusnya itu akan di-PTS-kan, akan diendapkan. Nah, Kang Faruk, di Indonesia itu memang satu kasus mau ditindaklanjuti, pertama kadang-kadang harus ada atensi dari atasan. Perintah atasan tindak lanjuti kasus itu, jalan pasti itu. Yang kedua, menyita perhatian publik. Nah, itu istilah novel dari itu nomor 2 tuh. Yang ketiga, ada suap. Nah, kalau nggak ada 3 itu, biasanya kasus itu mandek. Atau tidak ada dorongan dari korban, itu kasusnya di-PTS kan, nggak jalan. Nah, istilah no viral justice itu sebetulnya memberikan dampak positif terhadap pengembangan kasus, penindakan kasus ya. Tapi apakah sebegitu buruknya penegakan hukum kita? Setiap kasus harus diviralkan, kan? Kan nggak begitu harus cara bekerjanya. Cara bekerja mekanik penegak hukum itu kan harusnya dia ada dalam satu sistem namanya criminal justice system. Ada orang menjadi korban, dia lapor ke polisi, ditindak oleh polisi. Dalam penyidikan dipanggil, sanksinya kalau lengkap berkasnya disampaikan ke jaksa. Jaksa dituntut di pengadilan menghukum. Itu namanya sistem peradilan pidana. Tapi kadang-kadang kan ketika masuk di kepolisian itu nggak jalan tuh. Sehingga muncullah istilah no viral no justice, dan itu sangat didukung dengan perkembangan media sosial yang cukup masif sekarang kan ya. Ada baiknya, tapi juga memberikan kesan yang negatif terhadap aparat kita gitu ya. Seolah-olah pihak itu memang nggak mau kerja kalau nggak diviralkan. Ya mudah-mudahan sih istilah no viral no justice itu jadi momentum mendorong responsivitas aparat penegak hukum kita untuk bisa lebih responsif lah terhadap laporan atau pengaduan yang masuk ke APH. Sehingga nanti peristiwa seperti di Jogja itu tidak harus viral dulu kan. Jadi kan korban kan kalau nunggu viral, korbannya bisa jadi korbannya semakin banyak kan. Ketika laporan pertama korbannya misalnya baru 1-2 orang, pada saat viral korbannya sudah makin banyak gitu kan. Nah, itu dampak negatifnya gitu. Banyak juga Pak, bukan hanya di kasus daycare ya, tapi kasus pelecehan seksual di kampus itu kan ada beberapa kampus yang memang mengabaikan lah ya. Gitu. Saya juga termasuk Satgas ya. Satgas PPKPT di kampus di Unisba itu sangat konsen untuk melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan. Bukan hanya pendidikan tinggi, tapi juga pendidikan dasar, menengah,
dan atas ya, SD, SMP dan SMA itu harus menjadi perhatian untuk para pengelola pendidikan. Tiap perguruan tinggi ada Pak itu? Ada. Oh ada. Jadi Satgas PPKPT itu amanat dari Menteri Pendidikan Tinggi bahwa setiap kampus harus memiliki Satgas anti kekerasan untuk bisa mendampingi korban mendapatkan solusi atas persoalan itu. Gitu. Dan itu bisa bisa berwenang untuk memeriksa sivitas akademika ya, dosen, tendik dan mahasiswa. Gitu. Ya, banyak kasus lah Pak ya, termasuk juga mohon maaf dugaan kekerasan oleh aparat atau oknum aparat gitu ya. Dan yang kemarin penyiraman air keras ke Andri Yunus itu kan. Terus waktu itu baru-baru ini yang Satpam Jatiluhur, terus juga yang maling di Bali itu. Ya kemarin yang viral anaknya menangis. Itu ya. Kalau misalkan emang media sosial ini tidak di-up-kan gitu ya, apakah penegak hukum itu akan sama gitu Pak untuk memproses hukum yang seperti itu Pak? Saya kira penting ya adanya media sosial itu salah satu pilar penegakan hukum sekarang. Sebelum tahun 2000, sebelum ada medsos, ya penegak hukum itu hanya polisi, jaksa, hakim, pengacara. Nah sekarang fungsi pengacara diperkuat, ditambah dengan fungsi media sosial. Semua kasus harus dibuka secara transparan. Jadi saya melihat media sosial itu sekarang memiliki fungsi yang cukup strategis untuk mengawal kasus itu dari mulai penyidikan, penuntutan sampai pada putusan itu ya. Sehingga dengan adanya pendayagunaan media sosial, aparat penegak hukum itu mereka menjadi seolah-olah seperti terus diawasi oleh publik kan. Akhirnya mereka menjadi bisa terjaga profesionalitasnya, integritasnya, karena ketika disorot oleh media, wah ini nggak boleh macam-macam nih, ya kan. Nah itu saya kira penting, tinggal bagaimana media sosial itu bisa mendistribusikan informasi secara jujur, secara lengkap, ya, dan bertanggung jawab, tidak menyebarkan berita-berita yang hoax, ya. Takutnya tuh dikhawatirkan Pak, kalau tanpa sorotan media itu perhatian dari penegak hukum tuh bakal berbeda gitu Pak. Itu pentingnya, makanya tadi saya sampaikan media sosial menjadi salah satu pilar ya yang penting untuk mengawasi integritas dan profesionalitas penegak hukum sampai putusan kasus itu mendapatkan putusan yang adil, gitu. Jadi penting lah. Jadi podcast seperti ini penting untuk mengawal kasus-kasus yang sedang viral itu. Nah iya Pak, itu emang harus kita bahas juga gitu Pak. Nah terlebih daripada emang yang tadi kita sebutkan gitu Pak, terkait kasus no viral no justice gitu ya. Termasuk ada yang memang kasus bukan kasus ya, ada seorang yang membuat film gitu Pak, yang viral kemarin, film Pesta Babi gitu. Ya di ranah Papua di gitu Papua, ya. Itu kan seperti dia mengungkapkan, saya nggak tahu ya kebenaran atau tidaknya, tapi kalau melihat saya ikutan kajian-kajian itu, ada yang membicarakan emang itu benar gitu di Papua. Nah itu kan merupakan proyek strategis nasional Pak, dari pemerintahan pusat sekarang gitu. Nah kenapa hal itu kan menjadi ada dasar hukumnya Pak untuk membuat proyek strategis nasional. Nah kalau kita melihat di Papua, sedikit aja mungkin dari Pak, cara dasar hukumnya apa sih Pak? Sehingga juga menimbulkan banyak polemik gitu. Berarti kan ada dasar hukum yang salah atau gimana Pak? Ya, kalau proyek strategi nasional itu kan proyek yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ya. Biasanya proyek strategi nasional itu rentan dengan perusakan terhadap kelestarian lingkungan. Kalau kita bicara kelestarian lingkungan itu tidak lepas dari Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup.
ya tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga Undang-Undang 41 2009 tentang kehutanan. Nah, biasanya proyek strategis nasional itu bersinggungan dengan dua undang-undang itu. Jadi proyek strategis nasional dia membutuhkan lahan yang cukup besar, dan lahan itu kadang-kadang dia harus bersinggungan dengan masyarakat umum adat, kemudian juga dengan hutan-hutan yang sifatnya itu konservatif, ya, konservasi alam, yang punya fungsi konservasi, bukan untuk dimanfaatkan tapi untuk konservasi alam. Nah, pada saat datang nih proyek strategis nasional itu biasanya berbenturan dengan masyarakat adat, mereka jadi hilang, ya kan, kehilangan tanah, kehilangan hutan, kehilangan hukum adat yang selama ratusan tahun mungkin mereka jaga, mereka junjung tinggi. Nah, ketika itu berbenturan, nah disitulah masalah itu terjadi. Jadi saya berpendapat ketika pemerintah itu mencanangkan program strategis nasional, itu harus jelas batas-batas wilayahnya, dan jangan sampai merenggut atau merusak alam, menjaga hukum adat, ya, kelestarian lokal, sehingga nanti dinamis, negaranya maju, tapi keunikan masyarakat adat atau lokal itu tetap bisa dijaga. Nah, bagaimana kebijakan itu dari pusat sampai ke pelaksana di lapangan itu bisa sinkron. Jangan sampai di pusat inginnya A, tapi ketika sampai ke bawah menjadi lain, sehingga terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Oke, siap. Terakhir Pak, bagaimana sih cara kita sebagai seorang Muslim itu menyikapi putusan hukum yang dianggap belum memenuhi dalam tanda kutip rasa keadilan nih Pak? Iya, kita kan umat Islam yang mayoritas ya di Indonesia, di Indonesia. Kita menganut negara demokrasi, tapi juga kita negara yang berketuhanan. Kita menerima hukum yang ada sekarang, tapi kita sebagai seorang Muslim pertama harus menghormati segala keputusan yang memang itu sudah ditempuh sesuai dengan prosedur hukum. Tapi sebagai seorang Muslim, ketika kita melihat kebatilan, kemungkaran, ya kan, kita harus melawan itu. Jadi man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi. Jadi sebagai Muslim, kalau kita melihat kemungkaran dalam konteks penegakan hukum, kita harus ubah itu dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan ucapan kan. Nah, podcast ini saya kira itu adalah representasi atau implementasi dari perwujudan kita sebagai Muslim untuk mencegah kemungkaran dengan pengetahuan kita dengan cara berpodcast, berpodcast dengan baik. Kalau tidak mampu baru kita tidak setuju dengan itu, tapi kan itu selemah-lemahnya iman. Jadi di situ kita berdiri sebagai Muslim untuk menjaga, mengawal bagaimana supaya proses penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik di negara demokrasi yang kita cintai. Gitu. Terima kasih Pak Ade sudah mau berbagi dengan kita semua. Sama-sama. Gitu ya. Jadi kita bonus 1 SKS Pak. Belajar ilmu hukum gitu dengan pakarnya. Alhamdulillah ya, silaturahim di media Darul Hikam. Mungkin nanti kita bisa silaturahmi lagi Pak. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat belajar hukum gitu ya, dan juga dari apa yang tadi dibahas tentang kasus-kasus hukum, semoga menjadi pelajaran dan juga menjadi ilmu bagi kita dalam menyikapi berbagai kasus-kasus atau juga konten-konten viral di Indonesia khususnya. Dan juga jangan lupa untuk suarakan kebaikan, luaskan kebermanfaatan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.